Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Sebelumnya, Ibu menyampaikan terima kasih atas kesukarelaan teman-teman semua yang bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Mungkin di sini sudah ada yang tahu apa sih bimbingan kelompok itu. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu teknik bimbingan membantu individu terutama untuk mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuannya, bakat, minat, dan juga nilai-nilai yang dianutnya. Biasanya dalam bimbingan kelompok ini, sistemnya itu berkelompok seperti hari ini dan materinya itu bersifat umum. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Oke, selanjutnya yaitu ke tahap inti, yaitu tentang membahas materi kita, yaitu materi keutamaan doa. Jadi siapa sih di sini yang tidak pernah mendengar doa? Pasti pernah. Nah, siapa saja sebenarnya yang harus berdoa dan kapan seseorang itu harus berdoa? Nah, lebih lanjutnya mari kita simak penjelasan berikutnya. Jadi doa itu merupakan salah satu pujian atau juga permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya dalam bentuk ucapan. Nah, misalnya kita sebagai orang Islam menggunakan bahasa Arab dalam berdoa. Ketika kita akan bepergian, ketika akan makan, itu pasti kita berdoa. Dan setiap doa itu mempunyai arti tersendiri. Nah, misal nih kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab, maka kita bisa menggunakan bahasa yang menurut kita itu bisa kita paham dengan doa kita. Jadi yang terpenting yaitu kita memahami apa yang kita ucapkan ketika berdoa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa Allah SWT itu murka dengan siapapun yang tidak mau berdoa kepadanya. Nah, orang-orang itu termasuk orang-orang yang takabur atau juga bisa dibilang sombong karena merasa dirinya sudah bisa tanpa adanya Allah. Nah, itu salah sekali. Semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang tersebut. Nah, doa itu juga dapat mendekatkan kita kepada Allah sekaligus juga memperbaiki diri. Misalnya ketika kita menginginkan atau punya harapan mempunyai nilai yang baik, ranking yang baik. Nah, kita setiap harinya belajar. Namun kita terkadang lupa untuk berdoa, berikhtiar lupa. Nah, apa hasilnya? Pasti juga tidak maksimal. Nah, apabila kita berdoa, ikhtiar, pastinya Allah juga akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, hakikatnya doa adalah pengiring agar kita bisa mengubah menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu ada manfaat dari doa. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu adalah kedamaian dapat diraih, dimana kita ketahui, nah biasanya kalau orang yang terbiasa membaca doa, maka hatinya akan tenang, itu pasti. Kemudian yang kedua, itu semangat hidup dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, emosi dapat dikendalikan. Keempat, yaitu ada harapan yang terbentang. Kemudian yang terakhir, doa menjadi penyejuk pada saat menghadapi musibah. Misal ketika kita mendapatkan musibah, tentunya kita akan kembali lagi ke Allah. Kita ingat ke Allah, kita mengadu ke Allah. Ketika kita sudah mengadu ke Allah, ketika kita sudah memohon pertolongan kepada Allah, maka hati kita akan tenang dan berharap apa yang kita doakan akan terkabul dan musibah yang dialaminya juga akan selesai.
Selanjutnya yaitu pentingnya berdoa sebelum kita melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang pertama itu ada doa mencerminkan rasa syukur. Ketika kita misalnya ingin makan dan berdoa, maka kita juga mengingat betapa bersyukurnya kita ketika kita akan makan sudah ada hidangan, dan bersyukurlah kita pada hari itu juga kita bisa makan, menikmati makanan yang ada. Yang kedua yaitu doa menumbuhkan semangat. Kemudian selanjutnya doa itu juga sebagai melindungi kita dari rasa kecewa dan juga menghalangi dari perbuatan tercela. Dikisahkan tentang Nabi Musa yang mendapatkan ujian hidup dari Allah SWT, dan ini menjadi alasan kenapa nama Nabi Musa ini seringkali kita temukan dalam Al-Quran. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa ternyata Nabi Musa ini dari kecil sudah mendapatkan ujian hidup dari Allah SWT. Ketika itu Allah menyuruh ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Kemudian istri Fir'aun itu menemukan bayi, yaitu Musa itu sendiri, dimana kala itu Fir'aun memerintahkan semua bawahannya atau pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki. Nah, di sana Nabi Musa ini dari kecil hingga besar dirawat oleh istri Fir'aun sendiri, di mana Fir'aun itu merupakan musuh dari Musa. Nah, suatu ketika Musa ini sudah tumbuh besar dan dia membunuh salah satu pengikut dari Fir'aun, di mana Musa ini membantu salah satu lelaki Bani Israel yang sedang berebut minum dengan korban atau pengikut si Fir'aun itu sendiri. Nah, ketika itu dia merasa cemas, ketakutan, kemudian dia pergi dari kota itu sendiri. Nah, ketika itu dia berdoa kepada Allah, memohon untuk tetap tegar, tidak cemas, dan bisa menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, ketika itu dia menemukan dua wanita yang sedang mengambil air untuk ternaknya. Nah, ketika itu Nabi Musa membantu dua wanita tersebut. Nah, setelah itu salah satu wanita yang dibantu oleh Nabi Musa itu meminta Musa untuk mampir ke rumahnya. Nah, setelah itu ternyata Allah benar-benar mengabulkan permintaan dari Musa itu sendiri. Kehidupan Musa pun menjadi berubah menjadi lebih bahagia. Doa menjadi senjata bagi orang mukmin tatkala dalam keadaan bahagia ataupun juga sebaliknya. Ketika kita dalam keadaan bahagia, tentunya kita juga harus bersyukur dengan menyebut nama Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati segala apa yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan ketika kita sedang mengalami musibah atau tertimpa suatu masalah, tentunya kita juga harus berserah diri kepada Allah, mengingat kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita, dan fokus bahwa percaya bahwa Allah lah yang bisa membantu kita. Betapa dahsyatnya sebuah kekuatan doa itu, yang menurut kita itu mustahil terjadi, nyatanya juga bisa terjadi apabila kita ikhlas dalam berdoa dan disertai keimanan dan fokus bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Sekian penjelasan pada hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.